Semua yang masuk ke badan kita yang tidak organik, maka dia tidak hancur. Hidung mau mancung, disuntikkan barang yang tidak organik. Apa namanya? Silikon. Silikon. Plastik, cair. Masukkan ke hidung, mancung sebulan. Habis itu turun ke ujung. Suntikkan ke dagu, ingin lesung pipi di sini, suntikkan sebulan. Habis itu pindah lesung pipi itu di sini. Kesikonya turun nih ke bawah. Asal mau pergi undangan dikusuk saya naik ke atas. Saya naik ke atas. Bukan lesung pipi namanya, lesung leher. Karena tujuan di Padang Arafah bukan mau puasa, tapi mau berdoa. Berapa jam waktu yang ditunggu itu? 7 jam. Wukuf itu dari mulai tergelincir matahari, habis sholat zuhur jam 1, siji loro telu papat limo 6 pitu 1 2 3 4 5 6 7. Cuman 7 jam itulah waktu berwukuf. Nunggunya berapa tahun? Sekarang store 2025, berangkat 2032 kalau ONH plus. Kalau ONH biasa store 2025, berangkat 2045. 20 tahun. Ibadahnya di sana cuman 7 jam. Makanya saya kalau udah dapat video orang 7 jam itu cuman dicekikikan aja di Padang Arafah. Udahlah nunggunya 20 tahun, 7 jam di Padang Arafah itu cuma kiki. Buat konten pula tuh. Hai guys, ini nggak ngaji orang. Makanya mengaji. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa berhaji ke Baitullah. Rawahu Abu Daud. Hadis ini ada dalam Sunan Abu Daud. Wan Nasa'i, dalam Nasa'i. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Kata Ibnu Khuzaimah hadisnya sahih. Wa akhrajahu At-Tabrani fil Awsat. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Al-Mu'jam Al-Awsat. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat, karya Imam At-Tabrani. Min hadisi Aisyah, diriwayatkan dari istri Nabi namanya Aisyah. Yang sekarang yang sedang kita kaji diriwayatkan dari Abu Hurairah. Yang ada dalam kitab Mu'jam Al-Awsat diriwayatkan dari Aisyah. Apa maksudnya? Bahwa hadis tentang larangan puasa Arafah di Arafah 2. Satu riwayat Aisyah, satu riwayat Abu Hurairah. Semakin banyak riwayatnya, semakin kuat hadisnya. Qala al-musannifu, Imam Al-Munziri penulis kitab ini berkata, ikhtalafal ulama, ulama berbeda pendapat fi saumi yaumi Arafah, tentang puasa Arafah. Faqala Ibnu Umar mengatakan lam yasumhud Nabi, Nabi tidak pernah melaksanakannya. Wala Abu Bakar tidak pernah melaksanakannya. Wala Umar tidak pernah melaksanakannya. Wala Utsman tidak pernah melaksanakannya. Wala ana, saya pun Abdullah bin Umar tidak pernah melaksanakannya. 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Umar, Nabi tidak pernah melaksanakannya. Misalnya ibu sholat duha. Ibu sholat duha. Terus datang orang bilang, ngapain kau sholat duha tiap hari? Nabi kan tidak pernah melaksanakannya. Ini sekarang lagi rame nih. Dilarang sholat duha tiap hari karena tidak pernah dilaksanakan Nabi. Masih fokus? Oke, kalau nggak fokus, sunnah itu ada 3. Yang pertama perbuatan Nabi. Yang kedua ucapan Nabi. Yang ketiga
perbuatan sahabat Nabi yang disetujui Nabi. Saya ulang sekali lagi. Sunnah itu ada 3. Yang pertama, perbuatan Nabi. Yang kedua, ucapan Nabi. Yang ketiga, perbuatan sahabat Nabi yang disetujui Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya tidak mau melaksanakannya Pak Ustadz. Kenapa? Karena Nabi tidak buat. Berarti hilanglah satu sunnah. Karena sunnah itu ada yang tidak dibuat Nabi tapi diucapkan Nabi. Contoh, ahabbus saum ilallah saumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud. Puasa sehari, makan sehari. Pertanyaannya, pernahkah dibuat Nabi? Tidak. Orang Nabi sedang uji puasa Nabi Daud, puasa Nabi Daud. Lalu kemudian ibu puasa Daud. Tubuhnya slim. Saya puasa Daud Pak Ustaz. Terus ada orang yang ngatakan, kok puasa Daud? Nabi kan gak pernah melaksanakannya. Apa jawabnya? Kenapa kau puasa Daud? Nabi kan gak pernah melaksanakannya. Sunnah itu bukan cuman perbuatan, tapi ucapan. Sekarang ini banyak sekali orang ngaji dan memancing-mancing. Gak pernah dibuat Nabi. Man qara'a Yasin, ibu baca malam. Sebelum tidur baca Yasin. Mau tidur baca Yasin. Bangun tahajud malam baca Yasin. Terus datang orang, kenapa kau baca Yasin? Gak pernah dibuat Nabi. Tapi Nabi pernah ngomong, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha mu'furan lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Itu juga sunnah. Itu adalah ucapan Nabi. Ada yang tidak pernah diucapkan Nabi dan tidak pernah dibuat Nabi. Sami Allahu liman hamidah. Ibu, kalau sami Allahu liman hamidah bacaannya apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada sahabat Nabi buat doa bukan begitu. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Pernahkah dibuat Nabi? Tidak. Pernahkah diucapkan Nabi? Tidak. Yang membuat sahabat Nabi, tapi Nabi setuju dengan bacaan itu. Dan itu juga Allahu Akbar. Ibu kalau iftitah apa bacaannya? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Berarti SMP-nya Muhammadiyah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Berarti Perti atau NU. Allahu Akbar kabira tidak pernah dibaca Nabi, tidak ada dalam perbuatan Nabi, tapi sahabat Nabi melakukannya dan disetujui oleh Nabi. Maka sunnah itu ada 3. 1, perbuatan Nabi. 2, ucapan Nabi. 3, perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi. Jelas? Bisa diingat? Nanti kalau ada orang membantah mesti dibuat Nabi, bisa dijawab? Insya Allah. Insya Allah itu maksudnya bisa ingat, bisa lupa. Saya mau ibu ngaji. Kalau dibantah orang kita tidak marah, kita bantah lagi dengan ilmu. Kalau lupa, ilmu tidak bisa, ya marah. Orang marah itu karena tidak berilmu. Saya kalau dibantah orang saya tak marah. Kalau dibantahnya lagi saya lempar pakai batu bata. Wa kana Malikun, Imam Malik, wa Thawri, Imam Thawri, yakhtaranil fitra. Mereka tidak puasa, mereka milih makan. Wa kana Ibnu Zubair wa Aisyah, Ibnu Zubair dan Aisyah yasumani yauma Arafah. Dia lebih memilih puasa. Imam Malik
Imam Sauri memilih makan. Ibnu Zubair dan Aisyah milih puasa. Kalau ibu-ibu milih makan apa milih puasa? Puasa. Santri milih makan apa puasa? Puasa. Kalau saya tengok lauknya dulu. Misalnya saya puasa, nawaitu sauma Arafah, saya puasa. Terus diundang di rumah jamaah. Ustadz silakan makan. Kira-kira lanjutkan puasa atau makan? Tengok lauknya dulu. Kalau cuma ayam goreng, bagus kita lanjutkan puasa. Tapi kalau asam podeh bau, ikan asin, atau salah disebutkan, sambal belacan, slice, terong pakai ikan teri. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang menggoda begitu. Kalaupun ada nggak berani mereka. Jadi nanti kalau ada yang tidak puasa hari Arafah, boleh diejek? Jangan. Oh, kenapa tidak puasa hari Arafah? Orang sahabat Nabi aja tidak puasa. Ada yang tidak puasa. Dan yang puasa juga jangan ngejek. Dia mau puasa, silakan. Yang tidak puasa, tidak apa-apa. Itulah enaknya kalau ngaji, paham dan tidak ngejek. Mau puasa silakan. Yang tak puasa tak apa-apa. Tapi jangan ini pada sholat. Yang mau sholat silakan. Yang nggak sholat nggak apa-apa. Itu nggak betul. Karena tidak ada sahabat Nabi yang tidak sholat. Nanti jam 5.20 baru kita jawab pertanyaan. Wa ruwiya dzalika an Utsman bin Abil As, diriwayatkan juga begitu dari Utsman bin Abil As. Wa kana Ishaq yamilu ila shaum, Imam Ishaq bin Rahawai puasa. Wa qala Atha, Imam Atha ini dari kalangan tabi'in. Tadi dua kelompok, yang satu puasa, yang satu tak puasa. Kalau Atha lain lagi. Asumu fi syita la fi shaib. Pada musim syita saya puasa, pada musim shaib saya enggak puasa. Ila fihim rihlatash syita was shaib. Syita musim dingin. Syita musim dingin. Shaib musim panas. Kalau musim dingin saya puasa. Kalau musim panas enggak puasa. Kemarin waktu Zulhijjah ini musim dingin atau musim panas? Panas. Agustus, Juli, Juni, Agustus musim panas. Tapi nanti musim haji bulan Desember musim dingin. 1 derajat Celcius. Berselimut. Yang menderita laki-laki. Apalagi kepala gundul. Tak bisa pakai topi. Beku otak itu di padang Arafah. Saya kalau disuruh pilih, ibu kalau disuruh pilih musim panas sama musim dingin, pilih musim apa? Kalau saya musim durian. Wa qala Qatadah. Qatadah ini murid Ibnu Abbas. La ba'sa. Apa ti la ba'sa? Ora apa-apa. Enek wong Jawa sekene. Pripun kabare panjenenganipun? Sae apik kabeh ya. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak aja. Wa qala Qatadah la ba'sa. Ora apa-apa. Ndak ba'anyo. Lah ya ada orang awak. Banyak juga awak. La ba'sa. Ndak ba'a. Illa idza kana yud'ifu 'anid du'a. Indak ba'ainyo puasa di padang Arafah itu. Kalau itu boleh apa enggak boleh? Tidak apa-apa dia puasa di padang Arafah. Kalau begitu oleh apa orang oleh? Boleh. Kalau la yud'ifu 'anid du'a.
kecuali kalau dia puasa membuat dia lemah sehingga tak bisa berdoa. Itu baru tak boleh. Kenapa tidak boleh berpuasa di padang Arafah? Karena tujuan wukuf di padang Arafah adalah berdoa. Tiba-tiba karena puasa tak bisa berdoa. Tanya, kau udah berdoa? Aku mau mati aja buat. Maka siramkanlah air teh nih ke muka dia. Minum, berdoa. Karena tujuan di padang Arafah bukan mau puasa, tapi mau berdoa. Berapa jam waktu yang ditunggu itu? 7 jam. Wukuf itu dari mulai tergelincir matahari, habis sholat zuhur jam 1, siji loro telu papat limo enam pitu, 1 2 3 4 5 6 7. Cuman 7 jam itulah waktu berwukuf. Nunggunya berapa tahun? Sekarang store 2025, berangkat 2032. Kalau ONH plus. Kalau ONH biasa, store 2025, berangkat 2045. 20 tahun. Ibadahnya di sana cuman 7 jam. Makanya saya kalau udah dapat video orang 7 jam itu cuman dicekikikan aja di padang Arafah. Udahlah nunggunya 20 tahun, 7 jam di padang Arafah itu cuma kiki. Buat konten pula tuh. Hai guys. Ini enggak ngaji orang. Makanya mengaji. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa berhaji ke Baitullah. Wa qala Syafi'i. Ini Imam Syafi'i, imam mazhab kita, Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Yustahabbu li ghairil hajj. Bagi orang yang tidak berangkat haji, bagi orang yang di Rimbo Panjang, bagi orang yang di Pekanbaru, bagi orang yang di Kampar, bagi orang yang ada di luar haji, maka dianjurkan puasa Arafah. Amal haj, adapun bagi orang yang melaksanakan haji wukuf di padang Arafah, fa ahabbu ilayya, saya lebih suka an yuftira, supaya dia minum, makan, jangan puasa. Li taqwiyatihi ala du'a, supaya dia kuat berdoa. Tujuan di padang Arafah itu berdoa sama selama 7 jam itu berdoa aja. Siapa yang didoakan selama di situ? Pakai ring 1 emak ayah, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis itu istri suami, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Habis itu anak, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Saya enggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Doa pakai bahasa awak, amak dan apak dan bini dan laki dan cucu dan pepsoden cipta dan deliden. Ambo, saya bukan orang Minang Pak Ustaz, saya orang Jawa. Doa pakai bahasa awak. Iko wis pirang-pirang dino bojone rong teko wis ngalor ngidul ngetan piye iki ya Allah. Yang pakai bahasa Arab itu sholat. Adapun doa enggak pakai bahasa Arab. Doa itu yang pakai bahasa Arab cuma 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu doa pakai bahasa masing-masing. Ada orang yang kalau pakai bahasa Indonesia enggak khusyuk dia. Tapi ada orang, kalau saya sampai sekarang doa pakai bahasa kampung, bahasa Melayu. Mak saya orang Melayu, saya kecil bahasa Melayu. Saya bahasa Melayu, kalau kamu? Ya, aku melaku Pak Ustaz. Ya Allah, saya hari ini mau berangkat ke Surabaya. Tolong supaya pesawatnya jangan meletup. Ketawa dia mendengar pesawat jangan meletup. Saya kalau doanya pakai bahasa saya merasa lebih khusyuk. Walaupun saya sekolah di Arab,
Tapi kalau doa-doa yang dihafal, ya pakai bahasa Arab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, selesaikanlah kelas ini 27 kelas supaya anak-anak SD bisa belajar dengan aman, nyaman, tenang. 27 kelas. Selesaikanlah masjid supaya ibu-ibu ini nanti pengajian tidak kepanasan. Kalau masjid selesai, anak-anak malam dari sini pindah ke sana. Kalau masjid selesai, ibu-ibu sore pindah. Di sini tinggal TK saja. SD di situ. SD anak santri boarding, non boarding. Berdoa tiap hari, berdoa. Kau tengok habis sholat nggak berdoa lagi. Alah, yang lama aja belum kabul Pak Ustaz, ngapain lagi nambah yang baru katanya. Apanya? Tak mau berdoa. Kau tengok setiap selesai sholat imam itu berdoa, kau langsung pulang. Ya Pak Ustaz, imamnya minta hujan, saya doa nggak mau. Kenapa? Saya jual es krim. Yang dimintakan itu bukan hujannya, rahmat Allah. Kita ini minta rahmat. Saya udah dapat Pak Ustaz. Rupanya nama lakinya Pak Rahmat. Wa qala Ahmad. Imam Ahmad berkata, kalau disebut Ahmad santri, kalau disebut Ahmad siapa itu? Ahmad bin Hambal. Kalau disebut Ahmad itu maksudnya imam yang keempat. Imam yang pertama Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4. Saya bukan menyepelekan ibu. Untuk hafalan-hafalan itu saya tanya santri. Karena ibu sudah banyak yang mau dihafal. Deterjen lagi, minyak goreng lagi, gas 3 kilo lagi. Bukan menyepelekan ibu, enggak. Anak-anak ini kan belum perlu ngapal-ngapal lagi. Nanti pas saya tanya, apa aja bu? Yang pertama, Pampers. Wa qala Ahmad. Maksudnya Imam Ahmad bin Hambal berkata, in qadara ala an yasum, kalau mampu berpuasa, soma, silakan berpuasa. Wa illa, kalau tidak mampu, aftara, silakan makan, dahar, mangan. Fahuwa yaumun yuhtaju fihi ilal quwwah, karena hari Arafah itu hari yang memerlukan quwwah. Apa arti quwwah? Quwwah bukan kuah. Quwwah artinya bahasa Arab kuat, kekuatan. Quwwah itu artinya kekuatan. Jangan nanti ibu waktu pergi ke Makkah ditanya sama orang Arab, quwwah kata dia. Maksudnya kamu masih kuat tawaf? Quwwah. Enggak, kamu enggak berkuah dong. Kamu nang karyang-karyang saya. Quwwah. Sakit barunya galak dia. Quwwah. Sebutkan ayat Al-Quran yang ada kata quwwah. Halo. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Bima insana, hilang harga diri babah. Oke. Berikutnya hadis 311. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan, puasa yang paling afdal setelah Ramadan. Ramadan sudah lewat? Sudah. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, adalah puasa bulan Muharram. Tanggal berapa kita masuk 1 Muharram? Tanya Google.
Kapan tahun baru hijrah 1446? Kapan 1 Muharram 1447? Jumat 27 Juni. Jumat 20. Merujuk kalender Hijriah terbitan Kementerian Agama, 1 Muharram 1447 jatuh pada hari Jumat 27 Juni. Berarti hari Jumat nanti ulang tahun Hazik, karena dia lahir 1 Muharram. Kalau Bibi, anak Jamal, ulang tahunnya 25 Desember, hari Natal. Kalau Hazik, ulang tahunnya 1 Muharram. Dia ulang tahun 2 kali. 1 Muharram sekali, 5 November sekali. Setiap 1 Muharram kumpul kawan-kawannya di sekolah, dibelikan ayam penyet. Jadi puasa yang afdal setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Misalnya nanti ibu puasa bulan Muharram, mau minum teh? Puasa bulan Muharram itu tidak ada tanggalnya. Kalau ibu puasa dari 1 sampai 2, 3, 29 boleh. Kalau ibu puasa hari Senin, hari Kamis, qadha dapat 3. Qadhanya lunas 1 hari, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa bulan Muharram. Bisa dapat 4, bisa puasa hari Senin, bulan Muharram, qadha 1 hari, dan kebetulan tanggal 13, 14, 15, maka dapat puasa ayyamul baid. Tapi tetap yang pertama qadha. Ibu jangan puasa sunat saja, mubazir. Karena kalau cuma dapat puasa sunat, ibu masih punya utang. Kenapa Ustaz ini dari tadi setiap puasa utang kami aja? Ya karena perempuan punya utang. Setiap Ramadan utangnya 7, mengandung anak pertama utang 30 hari, menyusukan anak tahun pertama 30 hari, menyusukan anak tahun kedua 30 hari, mau mengkodok tahun keempat adiknya lahir. Maka sampaikan juga ke bapak, kalau dia tak puasa kemarin karena sakit dan satu hal, dia kodok. Ustazah Fatimah Ramadan kemarin 30 hari, tahan puasa 30 hari. Saya bilang kalau tak tahan, jangan puasa. Puasa dia 30 hari. Bagus, berarti nggak bayar utang. Lunas utang. Suami tak boleh memaksa. Tak boleh bapak di rumah, kau puasa, kalau tidak masuk neraka. Tak boleh. Saya hanya memberi pilihan. Kalau sanggup puasa, tak sanggup makan. Kata dia sanggup puasa. Besok sanggup, sampai 30 hari. Jadi puasa bulan Muharram. Di antara bulan Muharram itu yang paling afdal adalah Asyura, tanggal 9 dan 10. Usahakan 2 hari, 9 dan 10. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Fi hadisin, dalam satu hadis. Wa akhrajahu An-Nasa'i, ada juga dalam Sunan Nasa'i. Wa Tabrani, ada juga dalam Al-Mu'jam Al-Kabir Imam Tabrani. Bi isnadin sahih, sanadnya sahih. Min hadithi Jundub bin Sufyan. Kalau yang ini dari Abu Hurairah, yang dari Nasa'i dan Tabrani diriwayatkan dari Jundub bin Sufyan. Bunyi lafaznya, Syahrullahilladzi tad'unahul Muharram, bulan yang kamu sebut dengan bulan Muharram. Ibu makan nasi. Nasi itu isinya karbohidrat. Nasi diletakkan di atas piring. Nasinya dingin. Tak lama datang semut hitam.
Karena nasi itu mengandung gula. Makanya orang kena diabetes makan nasi merah. Nasi merah gulanya rendah. Kalau begitu nasi itu isinya dua. Nasi dimasak di rice cooker, dipanaskan, gulanya makin naik. Minum teh manis, gula. Minum susu saset. Ibu minum apa? Susu. Itu bukan susu, itu gula yang dikentalkan. Jangan minum susu saset, susu kaleng. Itu bukan susu, itu gula yang dikentalkan. Diminum satu kaleng, gula naik. Begitu kaleng susunya dibersihkan, ada cicak 3 di dalam. Mau muntah tak keluar, itulah dia namanya. Gula. Dulu nenek moyang kita minum gula atau tidak? Minum gula. Kenapa mereka tidak kena penyakit diabetes? Karena habis minum gula 1 gelas, dia membajak sawah 1 hektar. Gulanya, karbohidratnya, kalorinya dibakar oleh tubuh, habis. Kita sekarang makan nasi, makan gulai, makan rentang, ketupek gulai paku, minum teh manis, hidupkan AC, tarik selimut. Santannya mengental, gulanya mengental, naik kolesterol, naik asam urat, naik asam lambung, naik macam-macam, jadi penyakit. Bagaimana cara menghilangkan penyakit itu dari dalam badan? Zaman sekarang kuncinya 1, puasa. Kalau mau sehat, ibu-ibu saya anjurkan puasa, bagus. Oh, jadi Ustadz mewajibkan puasa di Ma'had Az-Zahra itu enggak. Waktu rapat sama ustazah, nanya ustazah, ini anak-anak apakah kita wajibkan puasa Senin Kamis? Jangan, kata saya jangan. Kenapa? Karena kalau kita wajibkan anak puasa Senin Kamis, nanti mak ayahnya datang. Kau puasa Senin Kamis ini, diwajibkan Ustadz Somad. Oh, biar kurang belanja lah itu. Ada diwajibkan puasa Senin Kamis? Santri di sini mau makan silakan, yang mau puasa disediakan buka puasa, tapi tidak dipaksa. Kenapa saya tidak memaksa santri? Takut jadi fitnah. Ustadz Somad maksa santri tak puasa biar supaya makannya irit, biar supaya kelas cepat selesai. Jangan ada fitnah di antara kita. Jelas? Makan apel. Bukan apel Pak Ustadz, apel. Makan apel. Itu jambu di depan rumah saya, yang ngaji dengan Ustazah Fatimah, dikasih jambu, begitu dibelah, ulat. Saya tanam jambu itu depan rumah, asal dibelah berulat. Tapi apel kalau dibelah, ada ulat? Tidak. Pertanyaannya, kenapa ulat tak mau makan apel? Karena mahal. Kenapa ulat tak mau makan apel? Karena apel disemprot pestisida. Pestisida racun. Ulat tak mau makan racun. Kenapa ikan asin yang kita buat sendiri, kita jemur, dikerubuni lalat? Kenapa ikan asin di pasar tak ada lalatnya? Karena disemprot pakai formalin, pengawet mayat. Makanya kalau mau cepat jadi mayat, makanlah ikan asin formalin. Dimakan ikan asin pakai pengawet mayat. Habis makan yang pedas-pedas, makan apel pakai pestisida. Racunnya masuk ke badan, bertumpuk menggumpal jadi CANCER. Cancer. Orang barat menyebutnya cancer. Orang kita payah menyebut cancer. Saya dulu kenapa? Karena kanker. What you mean? Kata orang barat. What you mean? Kanker gitu. Cancer. Tumor, kista,
Itu semua adalah makanan asing yang tidak bisa diproses oleh badan. Ibu makan pisang, pisangnya dimakan, kulitnya apa pula dimakan? Pisangnya dimakan, kulitnya dibuang. Waktu kulitnya dibuang ke tanah, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu kulitnya hilang. Kemana pergi kulitnya? Menyatu dengan tanah. Tapi kalau botol ini dibuang ke tanah, 10 tahun botol ini tak akan hancur. Kenapa? Karena dia tidak organik. Semua yang masuk ke badan kita yang tidak organik, maka dia tidak hancur. Hidung mau mancung, disuntikkan barang yang tidak organik. Apa namanya? Silikon. Silikon. Plastik, cair. Masukkan ke hidung, mancung sebulan, habis itu turun ke ujung. Suntikkan ke dagu, ingin lesung pipi di sini, suntikkan sebulan, habis itu pindah lesung pipi itu di sini. Kesikonya turun nih ke bawah. Asal mau pergi undangan dikusuk saya naik ke atas. Saya naik ke atas. Bukan lesung pipi namanya, lesung leher. Jangan masukkan benda asing ke badan. Kenapa? Karena dia merusak kulit, merusak darah, merusak daging. Silikon dimasukkan ke hidung, silikon dimasukkan ke pipi, silikon dimasukkan ke dagu, akhirnya kulit tak bisa menerima. Terjadi infeksi, benanah. Dagu benanah, hidung benanah. Kata dokter, Bu, ini kalau dibelah nanti lubang hidungnya 3. Terus gimana? Sebaiknya jangan di rumah sakit. Di sebelah ada terapi. Nama terapinya sedot lintah. Diambil lintah, dilokekkan ke hidung kau. Diambil lintah, dilokekkan ke sini. Ini dipot selfie pula tuh. Psikotigo. Lintah itu biasanya kalau udah kena ke kulit, ditarik dia nggak mau copot. Tapi kalau yang benanah infeksi diletakkan, begitu lengket jatuh, lengket jatuh. Kalau bolehlah lintah itu bercakap, pahit gitu deh, pahit gitu lintah. Jangan operasi plastik, jangan suntikkan silikon. Orang yang operasi plastik, suntik silikon, sebetulnya orang menengok dia cantik atau dia aja yang merasa cantik? Dia aja yang merasa cantik. Orang nengok dia takut. Saya kalau nengok orang operasi itu takut saya nengok mukanya. Karena macam muka robot. Mirip-mirip semua. Macam adik-beradik, macam kembar lain mak lain ayah. Betul tak cakap saya ini? Bilang sama bapak di rumah, Bang, aku ini bukan wanita plastik. Aku ini cantik bukan karena silikon, bukan karena sulam alis, tapi karena bekas air wudhu. Bilang begitu. Terus kata babang tuh, jadi kau pikir aku tayamum aja selama ini? Cara mematikan bakteri di dalam badan, puasa. Karena badan kita ini dia makan terus. Badan kita ini makan terus. Kalau tidak ada asupan makanan, dia akan memakan kelebihan-kelebihan. Kolesterol, karbohidrat, lemak, gula, semua dimakan oleh badan kita sendiri. Maka tidak perlu makan obat. Tidak perlu terapi macam-macam. Cukup puasa. Puasa yang paling bagus puasa Nabi Daud. Kalau ibu puasa Nabi Daud, irit belanja 15 hari. Puasa Nabi Daud. Bilang sama suami, Bang, mulai besok kita puasa Nabi Daud. Insya Allah aku sehat, abang mati. Oh, jadi Ustaz Somad ini kurus karena puasa? Enggak. Saya kurus ini tidak karena puasa. Memang udah takdir saya begini.
Saya berapa banyak pun saya makan, apapun saya makan, berat badan saya tak bertambah. Begini terus. Saya ini cucu pertama. Ayah saya anak pertama. Saya cucu pertama. Kesayangan nenek saya. Jadi yang membesarkan saya, yang membedung saya, yang menjaga saya, nenek saya. Jadi nenek saya ini, cerita emak saya, kau dulu kata emak saya, dimandikan nenek saya ini, saya dimandikan, habis itu anak kecil itu kan perutnya diikat pakai kain. Setelah diikatnya baru disuapnya. Kalau anak orang lain tidak begitu, disuap dulu makan, udah kenyang baru dimandikan. Kalau saya tidak, dimandikan, diikat pakai bedung, pakai kain gurita, baru, bukan gurita yang macam cumi itu, gurita baru. Mak saya bertanya ke mak mertua dia, mak ayah saya, mak, kenapa somat ini diikat dulu? Kata nenek saya, biar ususnya kecil. Itu maka saya makan. Heran ustazah, kenapa mesti makan kenyang? Saya makan kenyang. Maka setiap diundang orang saya, apapun makanan itu banyak, saya makan sedikit aja. Kepiting, udang, cumi. Mungkin itu cara Allah biar supaya umur saya panjang. Tapi nggak tahu juga. Bisa jadi makan sedikit, tiba-tiba mati aja. Jadi ibu-ibu puasa sunat. Santri-santri jangan puasa sunat. Karena kalian tak puasa aja mengantuk. Belum puasa. Senang tak puasa aja begini. Apa lagi puasa? Ini saya suruh hanya ibu-ibu saja. Santri jangan. Ustazah jangan kasih orang ini puasa. Makan banyak-banyak. Nanti siapa yang beratnya melebihi Idul Adha kita kurbankan. Anak santri ini bangun pagi jam 3 tahajud, mengulang hafalan, sholat subuh. Saya mimpin sholat subuh. Kalau hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari. Hari Jumat saya keluar. Kecuali Jumat kedua tiap bulan, itu jadwal sini. Saya di luar hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Habis sholat subuh membaca tafsir Jalalain sampai jam 6. Habis itu mereka mengulang hafalan, sarapan, masuk kelas, makan siang, masuk kelas, sampai sore, tidur jam 10 malam. Maka jangan puasa. Kalau puasa kalian mati tegak. Puasa. Ada jadwal tidur siang? Jam berapa? Qailulah namanya, tidur siang. Karena tidur yang paling bagus itu adalah tidur siang 1 jam setelah zuhur atau sebelum zuhur, kemudian malam setelah isya tidur. Jadi mereka tidurnya jam 10. Habis isya murojaah, menghafal, habis itu tidur. Kalau udah tidur mati lampu, hidup lampu. Mati lampu tidur. Jangan lagi udah mati lampu. Kiki. Takutnya kita kiki rupanya kawan tidur. Karena terkait dengan puasa Asyura, nanti perhatikan tanggal 9, tanggal 10. 312. An Abi Qatadah anna Rasulullah SAW su'ila, Nabi ditanya tentang puasa Asyura. Yukaffirus sanatal madiyata, puasa Asyura tanggal 9, 10 Zulhijjah mengampuni dosa setahun yang lalu. Maka jangan tinggal nanti puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Catat, pulang dari sini, lingkari kalender puasa Asyura. Tapi niatnya tetap qadha. Wa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah berkata, lafaznya siyamu Asyura, puasa Asyura, inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanata allati qablah, mengampuni dosa setahun yang lalu. (313) Wa an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Nabi berkata,
Shoma yauma Asyura, Nabi melaksanakan puasa Asyura. Apakah Nabi melaksanakan puasa Asyura? Saya tanya sekali lagi, apakah Nabi melaksanakan puasa Asyura? Ya. Shoma yauma Asyura, Nabi melaksanakan puasa Asyura. Wa amara bisiyamihi, dan Nabi memerintahkan umatnya melaksanakan puasa Asyura. Tapi perintahnya tidak wajib, perintahnya sunnah. Muttafaqun alaih. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Baik, akan datang baru kita lanjutkan nomor 314. Itulah batasan kaji kita hari ini. Berikutnya kita jawab beberapa pertanyaan. Gimana ya Ustadz? Biasanya orang tulis dulu baru gimana. Ini belum ada apa udah gimana. Gimana ya Ustadz? Apanya yang gimana? Apa entah niat? Nah, seingat saya sudah melunaskan hutang puasa yang tinggal. Seingat saya sudah lunas, tapi saya ragu. Kalau saya puasa sunnah Senin Kamis dan saya niatkan juga untuk puasa saya, takutnya ada yang lupa. Kalau ibu niat puasa qadha, ternyata sudah cukup. Sebetulnya kalau dihitung sudah cukup, sudah lunas. Terus ibu tetap niat puasa qadha, maka puasa qadha itu jatuhnya jadi puasa sunnah. Misalnya bapak sholat maghrib di masjid, sholat maghrib di masjid. Habis sholat maghrib di masjid, bapak pulang ke rumah karena ibu sholat di rumah. Habis itu bapak sholat lagi di rumah, sholat maghrib, ibu jadi makmumnya. Sholat apa namanya itu? Sholat sunat. Sholat yang pertama tadi di masjid wajib. Sholat yang kedua di rumah jatuhnya sholat sunat. Begitu juga dengan puasa ibu. Ibu niatnya qadha, padahal sudah lunas, maka terhitung jadi puasa sunnah. Jelas? Bagaimana cara kita menghadapi lingkungan yang berisi orang-orang zolim? Unsur akhaka, tolong saudaramu. Zoliman au mazluman, yang zolim ataupun yang dizolimi. Kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, kalau yang dizolimi kan kita tahu ada orang dizolimi, tetangganya sombong, dibuangnya sampah ke depan rumahnya, berarti dia dizolimi. Kita bela dia, kita kasih tahu sama dia, muka sampah, jangan kau buang sampah kau ke depan rumah dia ya. Kami lapor ke RW, ke RT, ke Kades, ke Kadus, Bupati, Satpol PP, pemadam kebakaran. Jangan biarkan orang zolim. Tolong saudaramu yang teraniaya, bela dia. Yang menganiaya itu bagaimana cara menolongnya? Tahan tangannya. Kalau punya tangan, tahan tangan. Jangan kau menzolimi orang. Jangan biarkan anak kita menzolimi orang. Santri kalau ada yang terzolimi oleh kakak kelas, oleh senior, tulis kertas. Setiap subuh Ustadz ngajar, letakkan di atas meja Ustadz. Takut kami nampak senior, nampak kakak kelas, masukkan ke dalam kaca mobil Ustadz. Kami mau melapor, mengadu ke Ustadz, tapi kami segan. Tulis kertas, letakkan situ. Dulu pengajian sebelum pembangunan ini ada, dulu ngajinya di depan rumah Oma, di Sawung situ. Selesai acara pengajian, ada kertas di bawah. Saya buka. Untuk Ustadz Abdul Somad, tolong saya teraniaya. Saya dinikahi Imam Mahdi. Saya sudah punya anak satu perempuan. Yang menikahkan saya adalah ayah kandung saya sendiri, karena dia murid Imam Mahdi. Saya suruh cari.
Cari di mana orang ini. Dapat. Lapor ke Polda. Pak Polda, ini orang kampung saya, Jalan Kamboja. Ini keluarga saya nih. Tolong tangkap Imam Mahdi. Dicari Imam Mahdi ini, rupanya dia setiap di mana bumi dipijak, di situ dia berbini. Di Kamboja satu, di Kampar ada, di Bangkinang ada, di Pekanbaru ada. Dicari, tertangkap di perbatasan Sumatera Utara Aceh. Polisi yang paling hebat di dunia adalah polisi Indonesia, bisa menangkap Imam Mahdi. Tangkap, dibawa ke Polda Riau. Perempuan tadi diletakkan di rumah saksi. Saya pun tak boleh tahu karena dia masuk dalam perlindungan saksi. Sekarang tak tahu entah di mana yang Imam Mahdi itu masuk penjara, dihukum pelecehan agama dan mengganggu orang. Datang orang melapor tanahnya mau diambil perusahaan. Mari kertas sama foto-foto. Saya datang ke Pak Kapolda. Pak Kapolda, ini orang teraniaya. Ini ada orang mafia-mafia. Tolong. Jadi kalau ada orang teraniaya, terzolimi, jangan diam. Saya setiap habis ngaji subuh Rabu sini, Rabu kedua, Rabu ketiga, Rabu keempat dekat kuburan. Habis itu saya balik ke rumah kayu. Datang ibu-ibu. Saya teraniaya Pak Ustadz. Teraniaya karena siapa? Teraniaya karena istri pertama. Ibu yang keberapa? Makanya ibu setiap berfoto jangan begini. Kenapa teraniaya? Dia tidak balik-balik, nggak pulang-pulang. Namanya Bang Toib. Ibu punya wali, punya. Panggil wali ibu. Bawa dia ke sini biar saya kasih semangat. Wali ibu ini nggak pernah manggil suami ibu, enggak. Panggil wali ibu ke sini biar ku ceramahi mereka. Ayah ibu, atuk ibu, abang ibu, adik ibu, abang ayah, adik ayah. Bawa dia ke sini. Allahu Akbar. Siap ibu bawa wali ibu ke sini? Siap Pak Ustaz. Sudah lama tak datang-datang lagi. Jangan biarkan anak kita, kakak kita, adik kita, saudara kita, tetangga kita teraniaya. Ini tetangga-tetangga nih, kawan-kawan nih, sahabat nih, asal maulah dia melapor ke saya. Susah kali jumpa Ustaz Somad. Apa pula susah? Asal datang Rabu pengajian situ, Rabu situ, Rabu situ, Rabu situ, sore Jumat di sini. Berarti yang bilang susah tak ngaji. Tak ngaji. Kalau datang ngaji, lapor. Ku laporkan ke Jati, Kejaksaan Tinggi, ke polisi, ke tentara, lapor. Ada ibu yang teraniaya, lapor. Ada santri teraniaya, lapor. Sebagaimana yang kita tahu bahwa dunia pendidikan di Indonesia penuh dengan rekayasa, termasuk rekayasa nilai. Yang saya tanya, apa hukumnya bagi pelaku? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merekayasa nilai bohong. Ini handphone saya ini penuh isi orang minta masuk ke Ma'had Az-Zahra. Tolonglah masukkan anak saya, tolonglah masukkan cucu saya, tolonglah masuk keponakan saya, tolonglah Pak Ustadz, saya jamaah. Datang jumpa saya ke mobil. Jawab saya sudah menyerahkan ke ustazah khusus penerimaan santri. Ustazah ini tidak pernah saya intervensi. Tanya ustazah-ustazah, pernah saya intervensi tolonglah terima anak si Anu KTBLC enggak?
Ma'had Azhara tahun 2025 ini yang mendaftar 300 orang. Yang diterima hanya 150. 150 lagi tidak diterima. Bukan angkuh, bukan sombong. Bukan berarti tidak layak dia sekolah. Dia diterima di pondok-pondok lain. Tanya ustazah. Pernah saya minta, tolonglah ustazah masukkan anak sini, masukkan. Tak pernah. Anak kawan saya, keponakan Ustadz Henry, melanggar keponakan Ustadz Alnob. Tak ada. Khawatir pula saya, anak saya digitukan orang juga nanti. Nanti kalau saya datang mau mendaftar ke Nurul Azhar, Ustadz Alnob tolonglah terima Hazik ini. Apa kata beliau nanti? Sama macam cakap saya, siapapun yang masuk kemari tidak boleh ada ketebeleci. Daripada kalau saya terima satu, padahal ada anak jatah satu, gara-gara anak kawan, anak sahabat ini, gara-gara ketebeleci, akhirnya tak diterima yang betul, mengadu dia kepada Allah, zolim saya. Di akhirat saya mesti mencari dia, minta maaf, minta ampun. Maka ustazah-ustazah tak pernah saya intervensi. Saya mau mengajarkan ke mereka bahwa cakap saya sesuai dengan perbuatan saya. Ketawa dia. Bagaimana cara menghadapi suami yang tidak memberi nafkah, padahal dia bekerja. Setiap pulang kerja 2 minggu sekali. Setiap diminta uang, katanya uangnya tidak ada. Ibu berapa wali ibu? Kalian punya suami, tak salah kalian. Ada orang punya suami, suaminya pulang 2 minggu sekali, tak ngasih duit. Pas setiap diminta, mana duit bang? Duit tak ada. Berarti yang dimakannya kan duit ibu. Ibu yang mencari makan jadinya kan. Ibu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu letaknya di samping supaya ibu sejajar dengan laki-laki. Kalau ibu diletakkannya, berarti ibu diciptakan dari tulang kaki, dipijak-pijaknya. Maka ibu melapor kepada 6. Ayah, atu, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalian kalau suami kalian Fir'aun, hantu belau, lapor ke 6. Ayah, atu, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalau tak ada semuanya sudah meninggal dunia dimakan tsunami, kalian lapor sama Ustaz Somad. Ku pijak-pijak lagi kalian sampai keluar tai hijau. Kami sudah mendidik dia di Ma'had Az-Zahra, membuat dia hafal Quran, dia bisa baca kitab, dia bisa buat brownies, dia jadi anak yang solihah. Tiba-tiba kau macam-macam, kami hantukkan kepalanya ke dinding. Cepat lapor. Oh, lama lagi, masih kelas 2. Ya macam-macam. Menelpon keponakan saya, keponakan jauh, bukan keponakan kandung, keponakan dari keponakan. Tolonglah Pak Cik, kata dia. Apa? Saya bilang. Lakiku ini tak ngasih belanja, cakapnya kasar, begitu, begini. Ada dia di situ? Ada. Kasih handphone itu ke dia. Anjing babi. Kau dulu waktu mau nikah sama dia, kau baik-baik kan? Kau kasih dia belanja, kau baik sama dia. Macam kau baru nikah dulu. Kalau kau macam anjing menggunggu. Kalau kau macam aku datang ke sana, ku pijak-pijak kau sampai keluar tai hijau. Habis itu tak ada telepon lagi sekarang. Entah lakinya mati, entah dia mati. Jangan biarkan anak perempuan kita dianiaya.
Ibu punya anak perempuan, datang dia mengadu, "Mak, lakiku kasar." "Sabar nak, surga di bawah tapak kaki laki." Pembodohan itu. Saya kalau datang santri ini mengadu nanti ke saya, "Ustadz, lakiku ini genderuwo." Saya akan panggil, "Sini kau. Kau pikir santri Az-Zahrani dapat kau di pinggir jalan ini? Memang ayahnya udah mati, memang emaknya tak ada, tapi aku masih hidup. Enak aja kau sia-siakan dia." Ibu, jangan diam. Ibu diam, nanti lama-lama mati. Kapan lagi ibu mau beribadah? Panggil wali ibu. Abang, atuk, ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalau tak ada 6 wali ini, nanti hari Rabu pagi datang ibu ke rumah kayu. Biar kami datangi laki ibu. Kami masukkan dia ke penjara. Tuntutannya adalah, nantilah kami carikan apa tuntutan. Mau nanya Ustadz, kalau ada acara yang mendekati waktu sholat dan kita diharuskan cepat mengikuti acaranya, bagaimana hukumnya sholat tergesa-gesa? Ini sholat yang paling cepat. Tengok ya. Usolli fardal isya 4 raka'atin. Acaranya habis isya ini. Mau acara ulang tahun entah ibu yang mana. Paskan detiknya jam 6. Saya mau ngasih tahu secepat apa sholat itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhan rabbil azim wa bihamdi, subhan rabbil azim wa bihamdi, subhan rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhan rabbil a'la wa bihamdi, subhan rabbil a'la wa bihamdi, subhan rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Allahu akbar. Subhan rabbil a'la wa bihamdi, subhan rabbil a'la wa bihamdi, subhan rabbil a'la wa bihamdi. 1 menit. Pas 1 menit. Berarti kalau 4 rakaat 5 menit. Tasyahudnya, kalau ibu sholat 5 menit sah. Kenapa? Karena ada tumak nina. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim. Ada tumak nina. Tapi kalau sholatnya kurang dari situ tidak sah. Kenapa? Berarti tak ada tumak nina. Pu 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 pa pa pu. Tidak ada tumak ninah. Tumak ninah berhenti sejenak. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Kalau tak ada tumak ninah, tak sah salat, batal salat. Kertas terakhir. Salahkah jika meninggalkan pasangan karena faktor ekonomi? Karena ketika pusing kami saling emosi sehingga bisa berkata kotor dan efeknya juga tidak baik kepada anak-anak, jadi pelampiasan emosi. Mohon doanya Ustadz untuk keluarga saya. Itu kalau sudah buntu tak ada jalan lain. Abghadul halal ilallah, yang paling dimurkai Allah, dibenci Allah. Masa cuma gara-gara tak makan?
Kalau dia mengamuk, ibu pergi. Kalau ibu mengamuk, dia pergi. Kalau sama-sama mengamuk, sama-sama pergi. Balik lagi. Masa hanya gara berkelahi? Terus nanti cemana anaknya? Cemana sekolah dia? Itu bukan solusi. Banyak pekerjaan. Asal tidak gengsi, tidak mau. Itu abang-abang tukang-tukang tuh, yang mengecor tiang, yang itu. Mereka memang tangannya kotor, tapi duitnya bersih. Tangannya kotor, tapi duitnya bersih. Saya kalau jumpa sama orang tuh salaman. Dari mana bang? Dari Jawa. Datang kemari. Sebulan sini kerja. Baru gajian. Harian itu. Mau ngocor 4 lantai. Mau mikul-mikul besi. Mencari makan. Bukan cari kaya, cari makan. Kita di sini. Datang ke mandor. Saya untuk mencarikan kerja yang lembut tak mampu. Saya tak punya perusahaan. Tapi kalau hanya untuk makan, kasihan anaknya. Jadi itu bukan solusi. Bekerja, berjualan. Ibu bisa jual keripik, kerupuk, bumbu pecal, bawa ke sini. Nanti dibuatkan video. Anda mau bumbu pecal? Dapatkan. Hubungi nomor kontak berikut. Rasanya, yummy. Nanti kita jualkan. Masalah pembagian, saya tak dapat apa-apa. Iklan saja. Kita share di grup-grup. Suaminya kerja bertukang. Kenapa mesti gara-gara ini berkelahi? Kasihan anak sekolah. Anak kami sekolah mana? Masukkan TK sini. Tak ada TK yang lebih murah daripada sini. Tapi bukan murahan. Sini murah ini bukan karena murahan, karena tidak ada biaya bangunan. TK, SD, SMP, aliyah di sini termurah. Kenapa murah? Karena kita tidak ambil duit bangunan. Karena bangunan ini wakaf semua. Itu kalau ditanya orang, kenapa sekolah tempat Ustaz Somad itu murah? Karena tidak ada duit bangunan. Karena semua bangunannya wakaf. Itu memang cita-cita saya. Aku nanti akan buat sekolah yang tidak pakai duit bangunan. Karena banyak orang tak jadi sekolah gara-gara duit bangunan mahal. Sekolah di sana berapa uang bangunannya? 10 juta. Ai, mati. Sini tak ada duit bangunan. Tanyalah sekolah sini mana? Mahal. Sini tidak. Jadi jangan, solusinya bukan berpisah. Jaga. Mudah-mudahan Allah bukakan rezeki insyaallah. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami. Satukan hati saudara-saudari kami ya Allah. Wa aslih dzata bainina, damaikan di antara yang bertikai, bercerai, yang bersusah hati ya Allah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bukakan pintu hati kami untuk berbuat baik ya Allah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir maupun yang mengikuti kajian ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma kama jama'atana fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana engkau kumpulkan kami sekarang, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.